begini. Pertama, masalah sholat tepat waktu. Memang sebaik-baik sholat adalah tepat waktu biar kita segera bebas dari kewajiban. Akan tapi jangan dipaksa karena itu tidak wajib. Artinya jangan dipaksa orang harus sholat awal waktu. Yang penting sholat saja dulu deh. Karena akhirnya kan tidak sholat tadi. Akhirnya kan tidak sholat. Mungkin sholatnya ya bisa ditunda sesemundur. Karena dalam hadis Nabi as-sholatu ala waktiha. Kemudian para ulama mengatakan waktu fadilah, waktu paling utama adalah mendengar adzan, segera bergegas, bersuci, sholat sunat. Untuk itu waktu yang paling tepat. Tapi mundur sedikit juga tidak haram kok. Selagi tidak haram pun kita juga tidak perlu keras-keras dengan mereka. Apalagi orang yang susah sholat. Sudah susah sholat, suruh awal waktu, tambah ada karu-karuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam mengajak kepada kebaikan pun kita harus punya tata krama dan adab. Kalau kita dengan bahasa yang bikin orang kesel, orang tambah lari. Dibilang sombong, sok soleh dan sebagainya. Akan bisa saja orang lari karena perilaku kita. Orang kalau mau nyuruh mungkin ya, bahkan mungkin bahasanya gini, kalau orang tidak sholat jangan disuruh sholat saat itu. Kita harus diskusi mungkin yang lainnya, diajak mungkin yuk hadir kumpulan yuk kayak ini, ada pemuda hijrah atau ini atau apa, kumpulan pengajian atau ini, ajak dulu. Karena dia nggak sholat, kalau dibilang sholat lah kau sholat, bilang kau tidak pernah sholat, gitu tersinggung dia. Jadi kalau ada orang tidak sholat jangan disuruh sholat misalnya, tapi suruh ke pintu menuju sholat. Kalau ada suatu kita orang bilang, Buya suami saya jarang sholat, gimana? Saya suruh sholat tambah marah-marah, banting piring segala macam ini. Oh ya jangan disuruh sholat. Terus saya padahal rajin ngaji Buya, ya suruh nganterin ngaji aja, nganterin tak PP. Habis bang, anterin bang. Tapi sebelum nganterin harus pinter dong, pijetin dulu malamnya. Bang besok anterin saya bang ya. Iya nggak bisa nolak. Ya besok nganterin PP. Sudah 7 kali PP, bang daripada di situ pulang pergi, abang tunggu aja dah bang, di luar juga nggak apa-apa bang. Akhirnya kan nunggunya sudah 7 kali, bang sudah 7 kali makasih bang, masa abang nunggu bang, daripada di luar mending abang masuk deh bang, kan gitu. Kan sayang bang masuk, karena sudah mulai lembut hatinya masuk di dalam. Pesen ya mas Ustaz ngomong bab sholat Ustaz, gitu. Jangan kamu sholat neraka. Wah serem banget ini. Ada namanya hikmah, mengajak orang dengan keindahan sehingga membawa orang tidak terasa. Mungkin anda duduk dengan dia, sering duduk diajak makan bersama ya, tidak langsung waktu sholat. Di saat keluar waktu sholat anda makan bakso bersama, yuk kita doalah semogalah kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Kalau lihat orang sholat, mungkin ada video sholat yang jangan mengatakan kau tidak sholat. Permasalahan orang itu ada kesombongan sehingga dikatakan kau begini, marah. Biarpun dia coba maling, biarpun dia maling juga nggak terima. Pezina, biarpun pezina nggak terima. Kadang kita terburu-buru, tapi ketahuilah kita bawa bergaul dulu, ngobrol dulu misalnya pas bukan waktu sholat, waktu rehat kerja jam 9 ngobrol masa sholat, doain yuk, doain saya bisa istiqomah, ada satu orang itu rajin sholat, doain saya bisa rajin sholat kayak dia ya. Atau bahkan kalau ada anak muda tidak sholat, ngomongin doain ya saya bisa rajin sholat. Saya tidak sholat, gimana doain sholat, mikir juga nanti. Tapi jangan kamu sholat begadang toh, neraka lo, masuk neraka. Sama yang sudah pakai kerudung, ngajak orang yang belum pakai kerudung dengan kelembutan, bukan neraka ndak, bawa dengan kelembutan, indah semuanya. Jadi caranya yang baik, yang lembut, maka menjadikan orang senang dengan anda dan anda tidak berat. Jadi kalau ada orang nggak mau salaman saja, astagfirullahaladzim, haram jarang sih. Jadi masya Allah, apalagi orang Sunda tuh gimana, kan sudah enak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, haram. Kok gaya banget nih orang. Kadang kita beragama itu jadi sok menjadi orang nggak seneng. Beragama itu lembut, indah. Saya nggak salaman sama orang, nggak ada masalah, nggak ada yang marah. Ini nggak marah salaman saya. Cuman kalau astagfirullahaladzim, Allah, nak lihat saya sudah. Jadi perlu tidak, saat kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lembut, indah, orang pun tidak sadar kalau ternyata sudah kita bawa kepada kebaikan. Anda istimewa insyaallah, pengen rindu orang lain melakukan sholat, itu adalah ghirah yang nggak boleh putus. Tinggal nanti kita benahi gimana caranya agar lebih sempurna di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.